Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina khusuli maqasidina qadda'i hawaiji dunya wal akhirah futuhi qulubina barakati jatima'ina wa istifadatina dafil baliyata fi syarril jinni wal insi wa tashwisihim hadratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ahli baitihi ajmain wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah muallif hadzal kitab Futuhatul Madaniyah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i wa ila jami'i masyayikhina muallimina walau harfan wahidan aba'ana ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat dzurriyyatina ila akhiri dzurriyyat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Futuhatul Madaniyah. Insyaallah rekaman ini adalah rekaman yang ketujuh kalau tidak salah. Kita sudah berada pada halaman 12, tepatnya pada lafadz pada qauluhu wa hubbu ahlil bait. Ini menerangkan melanjutkan keterangan sebelumnya, yaitu pada cabangan iman yang ke-8, di mana pada rekaman sebelumnya untuk cabangan iman yang ke-8 adalah al-hubbu fillah ai fi sabilillah, cinta terhadap apa-apa saja yang penting menuju kedekatan kepada Allah. Artinya cinta terhadap aktivitas-aktivitas ibadah. Kemudian wal bughdu fihi ai fi huquqihi, benci atau marah ketika hak-hak Allah tercederai. Itu cabangan iman yang ke-8. Kemudian ini masuk di dalam cabangan iman yang ke-8, yaitu hubbu ahlil bait. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa hubbu ahlil baiti, lan demen ing ahli daleme Kanjeng Nabi. Artinya apa? Termasuk daripada cabangan iman yang ke-8 adalah cinta terhadap ahlil bait atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di syarahnya di sana disebutkan itu di qauluhu qul la as'alukum, di situ disebutkan bahwa itu wahubbu, jadi qul ya asyrafal khalqi li ahli makkah la as'alukum alaihi ajran qattu. Oh ya, ini menerangkan firman Allah selanjutnya. Saya bacakan dulu. Saya ulang, wahubbi ahlil baiti termasuk daripada cabangan iman yang ke-8 adalah cinta terhadap keluarga Nabi. Qala dawu sapa Allahu Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Artinya qul, ngucap sira Muhammad, la as'alukum, ing dawuh la as'alukum. Artinya katakan wahai Muhammad, katakan begini, la as'alukum, orang jaluk ingsun ing sira kabeh alaihi ing atase tablighir risalah, orang jaluk ajron ing ongkos.
Aku di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan kepada kalian, aku tidak meminta ongkos. Illal mawaddata kejaba ing demeni fil qurba ing dalem pira-pira kerabat ingsun, kecuali cinta terhadap keluargaku. Jadi Nabi itu di dalam menyampaikan wahyu, ajaran-ajaran agama Islam kepada para sahabat, kepada umatnya lah, itu tidak meminta ongkos. Yang diminta oleh Nabi adalah agar keluarganya ini dicintai. Itu saja yang diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di qauluhunya, di syarahnya ini bisa dilihat sendiri ya, pada qauluhu qul la as'alukum ay qul ya asyrafal khalqi, katakan wahai makhluk yang paling mulia, li ahli Makkah, kepada penduduk kota Mekah, la as'alukum alaihi ajran qatu, sama sekali aku tidak meminta ongkos kepada kalian, ala tablighi, atas apa yang aku sampaikan, bibisyaratin wa nizarotin, kabar gembira bagi yang beriman, mendapatkan surga dan ancaman-ancaman. Walakin as'alukum al-mawaddah, yang aku pinta itu hanya kecintaan, mutamakinatun, yang kokoh, fi ahlil qorobah, di dalam kerabat-kerabatku. Intinya begitu. Makanya kemudian disebutkan wahubbu ali Muhammadin wajibatun, cinta terhadap alu Muhammadin ini hukumnya adalah wajib. Lah, tentang ayat yang berbunyi qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, jadi yang aku pinta adalah kalian mencintai kerabatku. Lah, kerabat ini siapa? Kerabat ini kalau kita melihat beberapa keterangan di di dalam kitab tafsir Fakhrur Razi ya, saya bacakan waroyo ini terkait ayat ini di dalam kitab Fakhrur Razi diterangkan, bisa dicek nanti. Warawa sahibul kasyaf annahu lamma nazalat hadhil ayah. Sahibul kasyaf itu artinya pengarang dari kitab Al-Kasyaf. Beliau meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, qila ya Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasul, man qarabatika haula illadzina wajabat alaina mawaddatuhum, siapakah wahai Rasul kerabat engkau yang wajib kami cintai? Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, faqala Aliyun wa Fatimatu wa banahuma, yaitu Ali, Fatimah, kemudian kedua anak atau kedua putra mereka, yaitu Hasan dan Husain. Fasabata annaha ulail arba'ah aqaribun Nabi, maka kemudian subut atau bisa ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kerabat di sini adalah haulail arba'ah, 4 orang tersebut. Ini satu pendapat ya, karena memang untuk penafsiran ini sudah, kalau kita berbicara tafsir ini ulama belum pasti kemudian satu pendapat, satu suara, belum pasti. Terbukti di dalam masalah ini ada beberapa pendapat, diantaranya ini juga di dalam kitab yang sama terusannya ya, di sana dikatakan bahwa qauluhu illal mawaddah fil qurba fihi mansibun azimun lis sahabah. Ada yang mengatakan mawaddah fil qurba itu adalah para
sahabat. Lah ini dasarnya li'annahu ta'ala qala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang mendahului mereka adalah muqarrabun. Lah jadi qurba itu maksudnya ya muqarrabun. Kemudian pada kesimpulan terakhirnya adalah di dalam kitab Fakhrur Razi itu walhasilu anna hadhil ayah tadullu ala wujubi hubbi ali Rasulillah. Kesimpulan dari semua pendapat ini adalah bahwa ayat ini menunjukkan wajib hukumnya mencintai alu Rasulillah. Lah tentang ali Rasulillah ini maknanya cukup luas sekali. Kemudian wahadzal mansib la yusallamu illa ala qauli ashabina ahlus sunnah wal jamaah. Adapun derajat ini, kedudukan ini tidak bisa diterima, artinya tidak bisa ibarat pendapat tidak bisa diterima kecuali pendapat yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah alladzina jama'u baina hubbil itrah was sahabah. Kemudian bahwa yang wajib dicintai menurut pendapat ahlus sunnah wal jamaah itu adalah hubbul, di antara para ahli sunnah wal jamaah itu kan memahami ini maknanya memang luas, yaitu diantaranya mereka adalah mengumpulkan baina hubbil itrah was sahabah, ya termasuk keluarga, keturunan dan sahabatnya para nabi, itu hukumnya adalah wajib, ya termasuk ya keturunan nabi yang sampai sekarang. Kalau kemudian di zaman-zaman sekarang itu rame dibahas masalah habaib, itu sebetulnya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa bukan, itu bukan wilayah saya karena saya tidak ahli nasab. Kalau orang tidak paham itu enak malah tinggal ikut saja. Lah seperti guru-guru saya itu tidak ada yang kemudian ikut nimbrung di dalam polemik nasab ini. Saya juga begitu, monggo-monggo. Karena bagi saya itu kalau tidak paham mending tidak ikut-ikut saja. Pun ini terkait kewajiban cinta kepada ahli bait. Di dalam syarahnya itu dikatakan wa fi tafsirir Razi manasuhu naqala Sahibul Kasyaf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Kasyaf, pengarang kitab Al-Kasyaf, itu menukil adanya riwayat dari Nabi bahwa Nabi bersabda, man mata ala hubbi ali Muhammadin, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan cinta terhadap alu Muhammadin mata syahidan. Artinya kekuatan cinta terhadap alu Muhammadin menjadikan orang kemudian mati syahid. Ala waman mata ala hubbi ali Muhammadin mata maghfurun lah, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan cinta ali Muhammadin, tentang alu Muhammadin itu ya maknanya luas ya, mata maghfurun lahu, maka dia meninggal dalam keadaan diampuni. Ala waman mata ala hubbi ali Muhammadin mata taiban, barang siapa meninggal dalam keadaan cinta terhadap keluarga Nabi, maka dia meninggal dalam keadaan bertaubat. Ala waman mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan mustakmilal imani. Ini kalau ingatlah bahwa barang siapa meninggal dunia dalam keadaan cinta keluarga Nabi Muhammad, maka dia mata mukminan, dia akan meninggal dalam kondisi beriman, mustakmilal imani, dengan keimanan yang sempurna.
ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin basyarahu malakul maut bil jannah thumma munkarun wa nakirun. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan cinta terhadap alu Muhammad, maka malaikat maut, kemudian malaikat mungkar dan nakir akan menyampaikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan surga. Terus ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin yuzafu ilal jannah kama tuzafful arus ila baiti zaujiha. Ini anjuran-anjuran tentang cinta terhadap alu Muhammadin. Kalau kita mau berhati-hati ya, semua pendapat kita pakai. Yang mengatakan siapa alu Muhammadin, kan diantaranya Nabi itu berkata al mukmin alu Muhammadin walau asian. Atau ada redaksinya begini, alu Muhammadin al mukminun walau asian. Orang alu Muhammad, keluarga Muhammad adalah orang-orang yang beriman walaupun ahli maksiat. Itu kan ya luas sekali. Ada yang juga berpendapat seperti itu. Kita lanjutkan. Wa hubbul ansor. Ini sudah 16 menit. Lanjut. Wa hubbul ansori, lan demen ing sahabat ansor. Artinya termasuk daripada cabang iman yang ke-8 adalah cinta terhadap sahabat ansor. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman ing dawuh ayatul iman. Ayatul imani utai tondone iman iku hubul ansor, demen ing sahabat ansor. Tanda daripada keimanan seseorang itu adalah cinta terhadap sahabat ansor. Wa alun nifaqi wa ayatun nifaqi, delan utawi ayate sifat munafik iku bughdul ansor, iku bughdul ansor. Bendu ing pira-pira ing sahabat ansor. Tanda sifat munafik adalah membenci sahabat ansor. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang ini salah satu bukti atau dalil betapa Nabi Muhammad itu sangat mencintai sahabat-sahabat ansor sebagai warga asli Madinah atau pribumi, warga pribumi Madinah. Sementara kalau sahabat muhajirin kan pendatang, itu imigran itu. Karena orang-orang ansor, sahabat ansor, orang-orang Madinah itu luar biasa baiknya, bahkan sampai ingin membagi harta warisan dengan sahabat muhajirin. Kemudian memberi kebebasan, memberi keleluasaan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan yang menjadi orang-orang berhasil, kayak orang-orang kaya, urusan bisnis, urusan pemerintahan, itu kan rata-rata orang-orang muhajirin. Dan sahabat ansor itu dengan sukarela, tidak kemudian merasa dijajah oleh para imigran dari Mekah, tidak begitu. Demikian halnya orang-orang muhajirin itu ya sangat memuliakan orang ansor. Nabi sendiri banyak kemudian beberapa riwayat doa-doa Nabi itu memang sengaja dikhususkan untuk orang-orang ansor, orang-orang sahabat orang-orang pribumi Madinah atau sahabat ansor dan keturunan mereka. Ini bentuk penghormatan. Artinya apa? Imigran dan pribumi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu saling menghargai. Yang pribumi kemudian tidak merasa dijajah, kemudian yang imigran dari Mekah itu, para sahabat muhajirin itu tidak kemudian semena-mena.
kita perlu belajar ya, kita perlu belajar. Apalagi urusan imigran-imigran Yaman, dan kita sebagai penduduk pribumi itu ya contohlah sebagaimana sahabat-sahabat Ansor. Kemudian para imigran-imigran, para pendatang-pendatang yang bukan asli penduduk Indonesia itu mestinya menjadi seperti halnya orang atau sahabat muhajirin. Jadi imigrannya baik, kemudian pribuminya juga baik. Itu mestinya seperti itu. Lanjutlah mengenai hadis ini, bagaimana kemudian pemahaman atau pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Beliau kemudian melanjutkan, wa'lam ngertiya sira anna kullaman ing sak temene sekabehane wong nasara kang nulungi sapa man dinallahi ing agamane Allah fi ayyi zamanin ing dalem endi-endine mangsa kana kang tinemu apa zaman iku fahuwa mengko utahe man iku minal ansori saking sahabat Ansor. Artinya apa? Imam Mbah Nawawi Banten ini ya memahami hubbul ansor di dalam hadis tersebut itu maknanya diluaskan, karena nama ansor itu kan berasal dari ansorullah, para orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna lebih luasnya begitu, tidak disempitkan hanya sahabat Ansor. Kalau disempitkan ya habis sudah. Makanya kemudian Syekh Nawawi Banten ini meluaskan maknanya bahwa siapapun dan kapanpun kalau kemudian ada seseorang yang memperjuangkan agamanya Allah, maka itu bagian daripada sahabat Ansor atau termasuk sahabat Ansor yang mestinya kita cintai, jangan justru kita benci. Wa huwa utaiman iku dakhilun kalebu, iku dakhilun kalebu fi hadzal hadisi ing dalam ikilah hadis. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan terakhir adalah untuk cabangan iman yang ke-8 ini ada 2 poin yang tadi kita kaji bersama. Pertama adalah cabangan iman yang ke-8 diantaranya adalah cinta terhadap keluarga Nabi, terhadap ahli bait Nabi, alu Muhammadin, dengan semua pemahaman-pemahaman di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah hubbul ansor, cinta terhadap sahabat Ansor. Makna luasnya adalah mencintai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.